Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita jumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang melimpah atas hidup kita. Hingga hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan, masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Bahkan masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kita bersama-sama ada dalam hadirat Tuhan. Mari hari ini kita mau sama-sama menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita akan buka ibadah online kita pada hari ini, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami menghampiri Engkau Tuhan. Kami membawa hati kami menaikkan pujian syukur kami karena begitu besar kasih karunia Tuhan dalam hidup kami, begitu besar kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga boleh ada sampai pada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini kami kembali datang lagi menghampiri hadirat-Mu. Kami rindu mempersembahkan pujian penyembahan kami untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Kami rindu beribadah memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kami serahkan acara ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, dan biarlah pusat pujian penyembahan kami hanyalah tertuju kepada Engkau, nama Yesus yang akan kami sembah dan kami agungkan. Kami percaya Tuhan, hati dan pikiran kami semua telah dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, dan biarlah benar-benar kami memberikan penyembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan buka ibadah online kami pada hari ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Biarlah segala pujian, pengagungan, hormat, penyembahan kita hanya berikan kepada Yesus, Raja Damai yang telah turun ke dunia untuk menyelamatkan hidup kita. Dia Allah yang penuh kasih. Mari kita mau meninggikan nama Yesus hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih.
Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Segala kemuliaan, pujian, pengagungan, penghormatan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Dan Engkau Allah kami yang penuh kasih. Engkau Allah yang jadi Raja damai bagi kami, yang telah menyelamatkan hidup kami, yang telah menembus hidup kami. Kami percaya Tuhan, segala pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan hari ini. Karena begitu besar kasih setiamu Tuhan, begitu besar anugerahmu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari yang Kau beri buat kami, untuk berkat yang baru hari ini. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan, karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita mau bersuka di dalam Tuhan, karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, karena Yesus begitu baik dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
setiamu di setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Oh, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Yesus baik, teramat baik dalam hidup kita, dan kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian dan syukur kita. Dengan penuh kerendahan hati kita persembahkan di hadapan Tuhan. Karena kita menyadari kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Ku tahu hidupku adalah penyembahan yang Tuhan telah ciptakan untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena
kekuatanku. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Oh, hidupku Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Kami hanya mau senantiasa memuji menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, pujian kami tidak akan pernah terhenti. Karena kami percaya Tuhan, Engkau menciptakan kami mulia di hadapan Tuhan. Hidup kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada-Mu Tuhan. Pakailah hidup kami selama kami hidup. Pakailah hidup kami untuk memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, segenap hidupku persembahkan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami yang telah kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa hidup kami, membawa hati kami di hadirat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau duduk di atas puji-pujian umat-umat-Mu.
Engkau telah disenangkan lewat pujian penyembahan kami saat ini. Dan tibalah saatnya Tuhan, kami semua rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan suara kebenaran, firman-Mu yang adalah kebenaran, firman-Mu yang adalah Engkau sendiri. Dan kami percaya firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami butuh kebenaran firman-Mu yang akan membentuk hidup kami sesuai dengan rencana Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami buka hati kami. Kami siapkan pendengaran kami yang terbaik untuk dengar firman Tuhan. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita kembali berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Pada hari ini tanggal 17 September 2023, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Tuhan sudah memampukan kita melewati berbagai keadaan. Ada hal-hal yang mungkin terasa menyedihkan dalam hidup kita, tapi kita bersyukur karena Tuhan selalu menghiburkan dan menguatkan. Dan mungkin ada hal-hal yang menyenangkan, pencapaian keberhasilan yang terjadi, yang kita alami. Kita syukuri semuanya, karena itu semua adalah kemurahan Tuhan bagi kita. Dalam keadaan apapun yang kita hadapi, jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus karena berbagai hal atau godaan yang mencoba menggerus iman kita. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus, karena Dialah Juru Selamat. Dialah Tuhan Allah yang benar, satu-satunya pribadi pencipta semesta ini yang layak dipuji disembah, yang layak untuk kita percayai. Pada saat ini saya akan menyampaikan khotbah tentang 3 gaya hidup menyembah Tuhan. Kita semua hidup dalam dunia ini dengan satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Dan di dalam memuliakan Tuhan ada unsur penyembahan. Kita menyembah Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita menyembah Tuhan? Bagaimana caranya kita memiliki gaya hidup menyembah Dia? Apakah dengan memuji Tuhan di gereja setiap hari Minggu? Apakah dengan berdoa puasa? Apakah dengan cara mengangkat tangan ketika kita menaikkan lagu pujian? Apakah dengan cara berlutut? Apakah itu semua merupakan gaya hidup menyembah Tuhan? Atau bagaimana yang seharusnya kita miliki sebagai wujud dari penyembahan kita kepada Tuhan? Kita akan baca di dalam Yohanes pasalnya yang keempat ayat 23. Di situ tertulis demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sekali lagi kita baca, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan mendengar menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu ritual penyembahan di India yang sudah tercatat menjadi sebagai UNESCO Heritage. Nama ritual penyembahan ini adalah Durga Puja. Durga Puja di Kolkata pada bulan Desember 2021 dimasukkan dalam daftar warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Durga Puja merupakan suatu festival, dikenal juga sebagai Durgotsava atau Sarodotsav. Ini merupakan festival Hindu dengan tujuan untuk memberikan penghormatan dan penyembahan kepada Dewi Hindu yang bernama Durga.
Dalam berbagai tradisi dan budaya berbagai agama di dunia, ada ritual, ada aktivitas penyembahan. Dan kalau kita melihat berbagai ritual ini dalam berbagai budaya, kita bisa melihat betapa orang-orang punya kerinduan untuk menyembah Tuhan. Tapi yang menjadi masalah, apakah penyembahan itu benar? Apakah penyembahan itu berkenan? Apakah penyembahan itu sungguh-sungguh merupakan penyembahan yang dikehendaki oleh Tuhan? Kembali kita baca dalam Yohanes 4 ayat 23 ini. Tuhan Yesus ketika berjumpa dengan seorang perempuan Samaria, dia mengatakan hal ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Makna dari ayat ini adalah bahwa untuk menyembah Tuhan, kita tidak perlu dibatasi oleh suatu tempat tertentu. Menyembah Tuhan tidak harus di Yerusalem. Menyembah Tuhan tidak harus di Roma misalnya, di Vatikan. Menyembah Tuhan tidak harus di sebuah gunung. Menyembah Tuhan tidak harus di sebuah kampung. Menyembah Tuhan tidak harus di sebuah batu besar atau pohon yang besar. Saya ingat di Sulawesi Utara ada sebuah batu besar yang dulunya dipakai sebagai tempat pemujaan. Nama batu itu adalah Batu Pinawetengan. Selain sebagai tempat pemujaan, juga dipakai sebagai tempat pertemuan. Dan di berbagai daerah di Indonesia ada tempat-tempat pemujaan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, di sini Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa menyembah Tuhan tidak perlu dibatasi oleh tempat, tidak perlu dibatasi oleh waktu dan ruang. Dan dalam menyembah Tuhan, ini bukan hanya aktivitas fisik belaka, saudara. Kita bisa menyembah Tuhan dengan mengangkat tangan, dengan mengucapkan doa, menyanyikan lagu, berlutut, dan sebagainya, gerakan-gerakan tertentu. Tapi kalau aktivitas jasmani penyembahan kita tidak sampai ke level roh, maka itu adalah sia-sia. Menyembah Tuhan harus sampai pada level roh kita, bukan hanya fisik kita, bukan hanya hati kita, tapi roh kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dan ada satu hal di sini dalam ayat ini dikatakan menyembah dalam kebenaran. Mengapa menyembah Tuhan harus dalam kebenaran? Karena kalau tidak benar, maka sia-sia penyembahan kita. Apa yang dimaksud dengan kebenaran di sini? Ialah kita harus menyembah Tuhan yang benar. Dan hanya ada satu Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah yang telah menyatakan dirinya sebagai manusia, supaya dikenal oleh kita. Menyembah dalam kebenaran juga berarti bahwa hidup kita harus benar. Hidup kita harus kudus, hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Dalam renungan kali ini saya akan membagikan 3 hal berkaitan dengan gaya hidup menyembah Tuhan. 3 gaya hidup menyembah Tuhan ini berhubungan dengan sikap praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, saudara, gaya hidup menyembah Tuhan adalah memiliki pikiran yang dibaharui dan tertuju pada Tuhan yang benar. Dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita tidak boleh tinggal dalam paradigma dan pandangan pikiran kita yang lama. Kita harus berubah, saudara. Berubah oleh pembaharuan budi yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan oleh firman Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar setiap hari, itu mengubahkan kita, saudara. Sehingga kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Satu bagian penting dari pikiran yang dibaharui adalah bahwa kita mengenal Tuhan Yesus dan kita percaya kepadanya. Ini adalah satu bagian penting dari penyembahan yang benar yang dimulai dari pikiran kita. Pikiran-pikiran yang lama
membuat kita percaya pada banyak dewa atau pada satu Tuhan tapi bukan Tuhan yang benar, pada satu Allah tapi bukan Allah yang benar. Nah, di sini saudara, firman Tuhan bekerja membentuk kita sehingga kita tahu mana Tuhan yang benar, dan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Di samping itu saudara, pikiran-pikiran kita yang lama, yang negatif, pikiran yang buruk, pikiran yang jahat, yang tidak baik, semua yang tidak berkenan itu kita tinggalkan. Seiring dengan pengenalan kita akan Tuhan dan seiring dengan pembentukan kita setiap hari lewat firman Tuhan, kita mengenakan pikiran Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-10 tertulis, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Hati kita harus dibaharui supaya kita punya pola pikir yang benar dan pola hidup yang benar, pola hidup dan pola pikir yang menyembah Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 di situ tertulis, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus, diangkat, dikuduskan, diselamatkan, kita harus punya pikiran yang dibaharui. Jangan lagi tinggal dalam pikiran yang lama. Pikiran kita harus tertuju pada Tuhan Yesus dan terus dibaharui setiap hari oleh pengenalan akan firman. Yang kedua saudara, gaya hidup menyembah Tuhan adalah perkataan mulut kita memuliakan Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan marah-marah kepada Tuhan, jangan memaki-maki Tuhan, jangan memperkatakan hal-hal yang tidak kepada Tuhan. Dalam Bilangan 14 ayat 27 tertulis, "Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar." Terlalu sering kita berpikir bahwa ibadah itu adalah memuji Tuhan. Kita berpikir menyembah Tuhan itu adalah menyanyikan lagu penyembahan di gereja. Tapi setelah dari gereja kita bersungut-sungut, kita maki-maki Tuhan, kita katakan yang tidak-tidak. Kita lupa bahwa keseharian kita sebenarnya adalah penyembahan. Jadi kata-kata kita haruslah kata-kata yang memuliakan Tuhan. Penyembahan itu bukan hanya di gereja. Penyembahan itu di rumah kita, di kantor, di sekolah, di lingkungan pergaulan kita, dan di dalam komunitas kita. Jangan ada kata-kata yang jorok, kata-kata yang tidak baik dan tidak sopan, kata-kata yang jahat, kata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai itu keluar dari mulut kita. Tentu kita harus memuji Tuhan saudara dengan mulut kita. Katakanlah kata-kata yang baik, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Mazmur pasal 96 ayat 2 berkata, "Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari." Dan dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Kalau selama ini mulut kita belum bertobat, masih ada kata-kata kotor, masih suka mengumpat, memaki-maki, masih ada kata-kata binatang-binatang dalam ucapan kita sehari-hari, mari kita bertobat. Jangan hanya bermulut manis di gereja, jangan hanya bermulut manis di ibadah, di persekutuan, tapi kita harus punya mulut yang memuliakan Tuhan lewat ucapan-ucapan kita setiap hari. Jangan sampai kita dicela karena perkataan kita ternyata perkataan-perkataan kebun binatang. Jangan sampai orang lain tersandung karena perkataan kita atau ucapan kita tidak memuliakan nama Tuhan. Mari katakan perkataan yang baik, yang memuliakan Tuhan, yang memotivasi dan membangun iman. Gaya hidup yang ketiga adalah perbuatan kita adalah perbuatan yang mengasihi Tuhan. Dalam Markus pasal 12 ayat 30 tertulis, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Frasa dengan segenap kekuatanmu di sini berbicara tentang perbuatan kita, saudara. Berkaitan dengan apa yang kita perbuat, berkaitan dengan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa perbuatan kita sehari-hari adalah bentuk penyembahan kepada Tuhan. Sama halnya seperti pikiran dan perkataan. Seringkali kita hanya berbuat yang baik saat di gereja, saat di dalam pertemuan ibadah, saat dalam persekutuan, dalam komsel atau dalam ibadah rumah tangga dan berbagai ibadah-ibadah lainnya. Di situ kita berlaku manis sekali seperti malaikat. Tapi ketika kita keluar dari gereja, tidak lagi dalam kegiatan ibadah atau pertemuan ibadah, kelakuan kita sudah kayak setan. Sampai-sampai setan pun malu melihat kelakuan kita, saudara. Jadi ibadah itu bukan hanya di gereja. Perbuatan kita setiap hari menunjukkan apakah kita beribadah atau tidak kepada Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23 tertulis, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Prinsip kebenaran ayat ini perlu kita terapkan dalam hidup kita. Kita perlu pegang, saudara, dan jadikan itu gaya hidup kita. Kalau kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka kita pasti akan melakukan yang terbaik, melakukan yang benar, melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Kita tidak akan mendukakan Roh Kudus, kita tidak akan mendukakan hati Tuhan, tapi kita akan berusaha untuk menyenangkan hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Kita koreksi diri kita secara pribadi. Bagaimana keadaan hidup kita saat ini? Apakah kita sudah memiliki gaya hidup menyembah Tuhan? Apakah pikiran kita menyembah Tuhan? Apakah perkataan kita menyembah Tuhan? Apakah perbuatan kita menyembah Tuhan? Mari renungkan dengan baik dan introspeksi diri kita. Kalau selama ini pikiran kita masih pikiran-pikiran yang tidak baik, mari ubah pikiran kita. Miliki pengenalan akan Tuhan. Izinkan Tuhan membaharui hati dan pikiran kita. Jangan biarkan pikiran lama menguasai hati kita. Jangan biarkan iblis membuat pikiran kita terkungkung dalam dosa dan kejahatan. Kalau perkataan kita sampai hari ini masih sering diwarnai dengan umpatan, makian, sungut-sungut, dan berbagai keluhan yang tidak berdasar, kekecewaan kepada Tuhan, mari ubah sikap perkataan kita. Perkatakan yang baik, ucapkan ucapan-ucapan yang memuliakan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan selalu dalam keadaan apapun yang kita alami. Percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Muliakan Dia selalu dalam perkataan kita. Kalau selama ini perbuatan kita masih perbuatan yang berlawanan dengan firman Tuhan, itu namanya kita tidak menyembah Tuhan. Mungkin kita kelihatan baik, tapi di kantor kita seperti bajak laut. Kita otoriter, tidak menghargai sesama, merampas yang bukan milik kita, tidak jujur, tidak punya integritas, melakukan berbagai dosa dan hawa nafsu. Mungkin di rumah kita kelihatannya seperti malaikat, tapi di luar rumah kita jadi malaikat kegelapan. Hidup kita tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita hidup dalam ketidakbenaran. Mari saat ini bertobat dan minta pengampunan Tuhan. Penyembahan bukan hanya 1 minggu 1 kali. Penyembahan bukan hanya di gereja. Penyembahan bukan hanya dalam ritual-ritual tertentu. Tapi penyembahan yang benar adalah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Dan itu dinyatakan dalam pikiran, perkataan, serta perbuatan kita setiap hari. Mari hidup menyembah Tuhan, agar Tuhan disenangkan dan kita selalu berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami ditegur, kami diajar, kami dibentuk oleh kebenaran firman-Mu.
Betapa seringkali kami Tuhan tidak menyembah Tuhan dalam pikiran, dalam perkataan dan perbuatan kami sehari-hari. Kami mempermalukan nama Tuhan. Kami membuat orang lain tersandung dan kami membuat orang-orang menjauh dari Tuhan karena sikap hidup kami yang tidak memuliakan dan tidak menyembah Tuhan. Ampunilah kami Tuhan dan tolong kami supaya kami berubah setiap hari. Setiap hari kebenaran firman-Mu menolong kami untuk berjalan dalam kehendak-Mu. Hidup kami adalah hidup yang menyembah. Hidup kami adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang melayani-Mu. Hidup yang menyenangkan hati-Mu. Tolong kami Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus. Mampukan kami untuk selalu menyembah-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami berdoa saat ini untuk setiap kami, para pendengar renungan hari ini. Setiap kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu, gereja-Mu ya Tuhan. Anggota-anggota tubuh-Mu ya Tuhan Yesus. Agar Tuhan menolong kami dalam keseharian kami. Dalam tugas-tugas dan aktivitas kami. Dalam kerja, karya dan pelayanan kami. Apapun profesi kami, biarlah Tuhan menolong kami. Entah sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, atau sebagai karyawan, sebagai pekerja, di pabrik, di kantor, di mana saja, di perusahaan, sebagai student, sebagai pelajar, atau sebagai aktivis gereja, sebagai full-timer di organisasi pelayanan ataupun gereja. Biarlah Tuhan menolong kami, sehingga hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Kami memuliakan-Mu dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan. Kami bersyukur untuk teguran dan pembentukan oleh firman-Mu. Kami serahkan segala rencana, cita-cita dan harapan kami. Semua jadwal-jadwal kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan memberkati dan rencana Tuhan yang baik terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa saat ini bagi setiap dari kami yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan, mengalirkan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam tubuh setiap kami yang sakit, menyempurnakan tubuh kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, memulihkan dan membuat tubuh kami sehat sempurna, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan juga menolong dan menyatakan pertolongan yang ajaib, mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan dan persoalan. Kami percaya apapun masalah kami, Tuhan Engkau jauh lebih besar, Engkau maha besar dari segalanya, dan Engkau sanggup menyelesaikan semuanya bagi kami. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Keluarga kami, biarlah Tuhan memberkati, melimpahkan kebaikan demi kebaikan serta kemurahan-Mu dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Lindungilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Jauhkan kami dari segala hal yang tidak baik, dari segala macam niat orang jahat dan segala kuasa kegelapan. Tuhan halaukan semuanya daripada kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dan sertai kami selalu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Doa dan kerinduan kami Tuhan, agar bangsa kami diselamatkan. Karena itu curahkan roh-Mu kepada setiap orang di bangsa kami, supaya mereka terbuka mata rohaninya dan percaya kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga hidup mereka diselamatkan dan dianugerahi kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dimanapun saudara berada dan terimalah berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai pada saat ini, tapi ibadah kita setiap hari terus berlanjut. Jadilah penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam ibadah online yang selanjutnya. Haleluya.